أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channelnya Siti Kholis. Pada kesempatan kali ini seperti biasa sahabat, saya mau menjawab pertanyaan lagi dari kolom komentar video yang sudah saya upload tentang anjuran membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada anak kita yang belum bisa bicara atau masih kecil dan ditiupkan kepada anak kita. Jadi pertanyaannya ini dari Abang Gardu Holor sahabat. Oh, namanya serem banget nih, namanya Holor. Yang ditanyakan oleh Abang Gardu Holor ini itu meniupkannya satu kali ayat ditiupkan, selesai membaca satu ayat tiupkan. Jadi mungkin seperti itu sahabat. Dan mohon maaf juga kepada Abang Gardu Holor, saya baru sempat bisa menjawab pertanyaannya karena saya baru melihat komentar dari Abang Gardu Holor. Maka dari itu Abang Gardu Holor juga memiliki channel. Untuk itu seperti biasa sahabat, kita saling bantu. Subscribe juga ke channelnya Abang Gardu Holor. Nanti saya cantumkan komentar berikut dengan channelnya sahabat. Nah, untuk itu kunjungi saja channelnya Abang Gardu Holor. Nah, isi kontennya juga insya Allah menarik sahabat ya, untuk kita menambah pengalaman seperti itu sahabat. Nah, sebelum ke penjelasannya seperti biasa kita baca salawat dulu agar kalau kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Innal habib al-mustafa durafatin wa du'afa wa dhikru fihi sifat idha tamadda bil iman. Baiklah sahabat, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, sebelum saya menjawab bagaimana meniupkan seusai kita membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kita ketahui dulu sahabat, apa sih hukumnya kalau kita sesudah membaca ayat-ayat tersebut itu dianjurkan untuk ditiup. Seperti yang kita sudah ketahui di Indonesia itu, bahkan di ulama sedunia sih menurut saya sahabat, bila mana ada orang kesurupan, bila mana ada orang sakit, itu sepertinya oleh para alimin ulama atau para kiai itu suka dikasih air, dan airnya itu kan suka dibacain dulu. Itu bacanya bukan mantra sahabat, melainkan itu ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa khusus untuk orang yang sedang sakit. Nah, itu seusai dibacakan itu suka ditiupkan ke air, dan sudah ditiupkan ke air dan terus diminum oleh yang sakitnya. Nah, biasanya kan seperti itu sahabat. Itu kenapa sahabat? Itu emang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pun jikalau sekiranya
beliau sedang mau tidur, pas mau tidur itu suka membaca ayat-ayat tersebut dengan ditiupkan kedua tangan. Nah, sesudah ditiupkan kedua tangan itu dibalurkan ke anggota yang senyampainya saja sahabat. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana ini peniupannya? Apakah satu ayat selesai beres satu ayat ditiup? Enggak seperti itu sahabat. Jadi kita bacakan kepada anak kita yang masih kecil itu surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, sesudah selesai dibacakannya itu ditiupkan, seperti itu sahabat. Nah, ada juga cara yang keduanya sahabat. Cara yang keduanya itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibacakan kepada telapak tangan kita. Dibacakan dulu ke telapak tangan kita di dekat si anak itu, dibacakannya dekat si anak itu sahabat. Nah, saya contohkan seperti ini sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, misalkan udah selesai sampai surat An-Nas, nah tiupkan sahabat. Nah, sesudah ditiupkan kepada telapak tangan kita, nah kita usapkan kepada anak kita, ya, kepada anak kita yang masih kecil di seluruh badan, dari muka, ya, kepala, leher, terus sampai ke badan, ya, sampai ke kaki. Nah, seperti itu sahabat kurang lebih. Dan itu tidak dianjurkan untuk anak kecil saja sahabat, melainkan dianjurkan oleh kepada orang-orang dewasa juga. Nah, contohnya seperti tadi sahabat, kalau kita sesudah membacanya kita usapkan kepada anggota kita senyampainya saja. Nah, mungkin itu sahabat ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.